Pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri baru saja mencopot Direktur Penyelidikan Endar Priantoro yang disebut-sebut menolak untuk mengusut kasus Formula E. Gegeran ini kembali menimbulkan percikan antara KPK dan Polri yang mana ini masih menunjukkan sebetulnya ada adu kuat antara keduanya. Nah, benarkah pencopotan Endar ini ada kaitannya dengan perubahan peta politik menuju Pilpres 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan Uda Riki Fardianto, redaktur majalah Tempo. Halo Uda, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan masih sehat. Kita mau membahas hal yang agak-agak, masih ada nih di antara. Ngeri-ngeri sedap ya? Iya, ngeri-ngeri sedap ini. Soal ribut-ribut yang ada di KPK akhir-akhir ini. Sebenarnya ada apa sih, Da? Ya, terima kasih Mbak Jihan. Jadi ribut-ribut yang belakangan ini mengemuka sebenarnya juga bukan barang baru ya. Kalau boleh kita runut ke belakang, gesekan yang sama tuh sebenarnya juga sudah sempat bergulir di akhir 2023 ya. Persisnya mungkin 2022. sekitar 11 November ya, itu pimpinan KPK sempat mengajukan permohonan mengembalikan beberapa pejabat struktural yang berasal dari institusi Polri. Beberapa ini lebih dari satu berarti ada? Lebih dari satu. Jadi kalau fokus yang diangkat sama majalah Tempo pekan ini lebih spesifik ke Bang Endar. Di saat itu ada beberapa nama. Salah satunya Pak Karyoto ya, Deputi Penindakan KPK juga termasuk dari beberapa nama yang diusulkan oleh pimpinan KPK ketika itu untuk balik kandang lah gitu ya. Nah, dua orang yang saya maksud ini sebenarnya punya peran vital di KPK. Yang pertama adalah Deputi Penindakan, yang kedua Bang Endar ini adalah kapasitas dan jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan ya. Jadi dua struktur ini adalah boleh dibilang ini tulang punggungnya dari banyak aktivitas wilayah penindakan di KPK gitu. Baik. Nah, ngomongin soal tadi, ternyata sudah cukup lama ya, November 2022 gitu. Nah, jadi alasan pengiriman surat untuk mengembalikan Bang Endar dan juga Pak Karyoto itu apa sih, Da, menurut KPK? Ya, tidak ada alasan spesifik sebenarnya yang disampaikan dalam surat itu. Bahkan itu juga lah yang kemudian jadi persoalan yang dipertanyakan oleh Pak Endar sendiri ketika memprotes soal pengembaliannya itu kepada pimpinan KPK gitu. Yang kalau kita lihat di akhir 2022 itu di bulan November justru bahasa yang dipakai oleh pimpinan ketika itu adalah mengembalikan dan merekomendasikan adanya promosi kepada pejabat-pejabat ini gitu. Merekomendasikan untuk promosi begitu ya. Ini maksudnya apa nih? Apakah ini sebuah cara halus? Cara halus buat menendang mungkin ya. Cara halus untuk menendang. Baik, nah oke, kalau disebut alasannya tidak begitu jelas begitu, tapi sebetulnya siapa saja orang-orang di balik pencopotan Bang Endar dan juga Pak Karyoto? Iya, kita sempat ngobrol dengan beberapa orang dalam di Kuningan ya, beberapa petinggi, beberapa teman-teman di dalam yang tahu bagaimana dinamika yang terjadi di dalam. Memang kalau boleh dipetakan secara sederhana, keputusan-keputusan strategis, keputusan penting di KPK itu meskipun memang semangatnya itu kolektif kolegial ya, tapi terlihat adanya semacam blocking lah antara di level pimpinan juga terlihat gitu. Hampir bisa dipastikan untuk banyak hal polanya seperti itu ya. Ada kalau melihat tulisan di majalah Tempo pekan ini tuh terlihat tuh bagaimana konstelasi petanya. Siapa saja yang ada di blok sini, siapa aja yang ada di blok sini gitu lah. Berarti artinya ada perbedaan pendapat meskipun tadi disebut kolektif kolegial. Betul. Betul ya, ada perbedaan. Oke. Setelah akhirnya kalau nggak salah suratnya sempat bolak-balik ya dari KPK ke kepolisian, terus habis itu kepolisian membalas lagi, betul ya, Da?
Betul betul. Betul, betul. Nah, itu kemudian responsnya Endar sendiri menerima apa, penghentian secara sepihak dari institusi KPK itu seperti apa Endar menanggapinya waktu itu? Ya, jadi gini, surat yang apa, sampaikan oleh KPK kepada pimpinan Polri, itu sebenarnya menjawab surat yang tanggal 11 itu, yang 11 November. Dibalesnya oleh, Maret kemarin. oh baru Oke. ya? Baru Maret kemarin. Oke, Jadi oke. intinya eee, pimpinan KPK meminta, agar, beberapa nama ini segera ditariklah penugasannya kembali ke institusi Polri gitu. Padahal kalau ngomongin soal masa tugas, Nah apakah udah selesai memang? nah ini menjadi Atau persoalan yang diganti? kemudian juga sempat ditanyakan oleh Pak Endar gitu ya. Karena beliau sempat juga berkonsultasi tentu saja kepada pimpinan di Polri ya, terkait dengan surat penugasan yang dia terima sebelumnya. Jadi kurang lebih sederhananya gini, dia dapat surat yang memintanya dia untuk balik, tapi di saat yang sama sebenarnya sudah ada surat yang meminta dia untuk tugas. Sebagai seorang bawahan, dia juga punya kewajiban untuk katakanlah meminta penegasan kan kepada pimpinan polisi. Ini sebenarnya saya tuh ada di mana gitu. Nah, pimpinan Polri ketika itu meminta dia untuk tetap stay di Kuningan gitu. Nah, itu yang membuat kenapa permintaan untuk kembali ke institusi Polri itu di-challenge lah oleh Pak Endar. Oke, baik. Nah, sementara kita tahu bahwa tanggal 10 itu hari ini ya, hari kita sedang, melaksanakan taping ini adalah disebut, Bang Endar menjadi hari terakhirnya bertugas di KPK. Nah, apa yang dilakukan Endar kemudian? Kalau tadi saya bilang men-challenge itu adalah, bahasa halus untuk mengatakan bahwa dia menggugat ya. Menggugat ke? Ya, mempersoalkan pengembalian, dia ke institusi Polri itu lewat mekanisme pelaporan di Dewan Pengawas maupun, Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Jadi di satu sisi dia melihat ada kejanggalan terkait dengan, aspek administratif yang meminta dia untuk, pulang ke polisi. Jadi ada surat penghadapan, ada surat satu lagi surat pengembalian gitu kan, yang urutan waktunya ini kebalik, harusnya ini dulu baru ini, ternyata kok suratnya terbit ini dulu baru ini gitu kan. Nah, itu yang dipersoalkan dia ke Dewas gitu ya. Yang kedua dari aspek kepatuhan terhadap sisi administrasi, negara ya, pemerintahan ya. Surat itu kemudian dicoba diajukan gugatan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta Timur sana gitu ya. Nah, ini upaya hukum yang saat ini sedang ditempuh oleh Pak Endar untuk mempertanyakan keputusan pimpinan. Baik. Nah, di laporan majalah utama Tempo juga ditulis soal beberapa poin yang, menjadi musabab laporan, Bang Endar kepada Dewas KPK. Ini menarik, ada beberapa hal yang saya catat begitu. Di antaranya soal, pelanggaran kode etik Firly atas dugaan pembocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di KPK kepada pejabat di ESDM. Itu terlepas dari, yang tadi yang soal dia, mempertanyakan kenapa akhirnya dia dicopot tiba-tiba. Nah, soal pelanggaran kode etik Firly Bahuri ini, kenapa itu, Da? Ya, ini kan urutannya boleh dibilang sih, apakah itu koinsiden atau tidak ya, punya hubungan sebab akibat atau enggak, wallahu alam ya. Tapi yang jelas memang peristiwa itu sangat berdekatan ya. Peristiwa itu sangat berdekatan. Jadi ketika ada keputusan untuk mengembalikan itu di akhir Maret 2023 lalu, KPK itu juga sedang melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat di SDM gitu kan. Nah, dalam proses penangkapan itu dan penggeledahan itu sempat ditemukan barang bukti yang melihat adanya indikasi keterlibatan dalam hal ini Ketua KPK Pak Firly
yang diduga itu membocorkan rahasia penyidikan gitu. Tim yang turun ke SDM ketika itu ya di bawah koordinasinya Pak Endar gitu. Selain itu ada poin apa lagi Dak yang menjadi bahan laporan Endar ke Dewas KPK? Ya, saya kira 2 itu yang jadi saat ini masih yang bisa terlihat ya di permukaan gitu ya. Saya nggak tahu apakah, Pak Endar akan menempuh opsi lain, membuat laporan yang berbeda. Saya kira, itu mungkin opsi yang nanti akan terlihat setelah, penyelesaian perkara di Dewas dan Tunnya itu selesai. Kalau bicara soal respons Polri sendiri sebagai pemberi tugas kepada Endar ini, gimana? Mungkin sempat ketemu Pak Listio Sigit, itu gimana sih melihat pencabutan Endar sewenang-wenang ini? Iya iya, di artikel majalah pekan ini kita jelaskan memang ada komunikasi ya, antara Pak Endar dengan pimpinan Kapolri dalam hal ini Jenderal Listio Sigit, yang intinya memang mempertanyakan soal surat itu gitu ya. Ini saya diminta untuk balik ke Mabes gitu, tapi kan kemarin saya dapat surat ditugasin KPK, ini yang benar yang mana? Kurang lebih gitulah komunikasinya gitu. Nah, dalam pertemuan ini pimpinan Polri, meminta Pak Endar untuk tetap aja di Kuningan karena surat saya belum berubah gitu. Ini ya, apa namanya, bukan hal yang baru kalau misalkan ada, percikan-percikan antara KPK dan Polri, kalau kita ingat sedikit ke belakang ya udah ya. Padahal kalau kita tahu ini Ketua KPK sendiri, Firly Bahuri adalah berangkatnya juga dari kepolisian, itu betul ya, Da? Ini Ya, kenapa sih, Da, masih ada seperti itu padahal Ketua KPK-nya juga ya. dari kepolisian? Ya, kalau boleh disederhanakan ini mungkin cicak versus buaya jilid 3 kali ya. Tapi sebagian orang melihat ini buaya versi buaya gitu. Kenapa buaya versi buaya, Da? Ya, maksudnya ya karena latar belakang itu juga ya, bahwa yang berseteru dalam hal ini kan sebenarnya bukan orang yang berbeda Ya, gitu. bukan orang lain lah ya. Bukan orang lain, ini sama-sama berasal dari institusi yang sama sebenarnya gitu ya. Nah, apakah kalau ditanya kenapa ini berbeda, saya kira memang pemantiknya macam-macam ya. Kalau kita lihat di kasusnya Abraham Samad, Bibit Rianto ya. Terus juga ada kasus sebelumnya itu triggernya macam-macam lah. Tapi di kasus ini saya melihat memang ada persoalan yang cukup prinsipil terkait dengan penanganan perkara di Kuningan yang mungkin perspektif penyelesaiannya beda cara gitu. Padahal sama-sama penegak hukum ya, Da, ya? Iya, betul. Di mana letak perbedaan di bagian penyelidikan dan penyidikannya atau bagaimana? Kalau di temuan yang kita peroleh di lapangan itu kalau boleh ngelihat ke belakang memang penanganan kasus ini itu memang kental dengan nuansa politisnya gitu ya. Dengan nuansa politisnya. Jadi ada aspek politis yang kemudian saling bercampur baur dengan penanganan perkara di Kuningan gitu. Jadi benar kalau disebut bahwa ada kaitannya antara pencopotan Endar ini dengan perubahan peta politik menuju Pilpres 2024. Itu di mana emang kaitannya, Da? Ya, keyakinan kita seperti itu, karena kita juga dapat cerita dari dalam, kurang lebih bahasanya seperti itu deh. Sekalipun memang secara eksplisit nggak pernah diakui oleh para pimpinan di polisi, termasuk Pak Karyoto, Pak Endar sendiri gitu ya. Pak Endar kan mengatakan, saya ini nanganin banyak kasus, ya memang benar, tapi kan kasus yang paling menyita perhatian itu ya kasus Formula E. Kenapa dengan kasus Formula E ini di laporan utama juga ditulis bahwa sempat terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan KPK dengan Endar dan juga tentunya tim penyidik dan penyelidik yang lain begitu. Perbedaan pendapat itu apa sih, Da? Soal kasus Formula E ini? Soal kasus Formula E. Ya, jadi ini kan sebenarnya barang yang sudah lama ya bergulir di Kuningan ya. Sekitar sepekan sebelum Pak Anies itu mendeklarasikan di
dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Nasdem ya. Itu di bulan apa itu? Oktober ya apa ya? Kurang lebih Oktober Oktober ya kalau nggak sekitar salah. itu ya. Oktober atau November. Itu kan sudah ada panggilan pemeriksaan ya. Ya, udah ada panggilan pemeriksaan. Nah, di periode itu KPK sebenarnya sedang berburu barang bukti, dokumen, penjelasan dari banyak pihak untuk memastikan di mana letak pelanggaran dari penyelenggaraan kegiatan itu. Nah, problemnya adalah eh, ada perbedaan pandangan antara pimpinan KPK dengan deputi penindakan dan direktur penyelidikan, termasuk juga dengan direktur penuntutan. Ketika itu masih dijabat sama Pak Fitroh ya. Sekarang udah balik markas juga di kejaksaan. Mas, seluruhnya itu menentang keinginan pimpinan KPK dalam hal ini Pak Firly untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan, gitu ya. Karena bagi mereka keputusan itu dianggap melabrak aturan beracara di KPK. Gitu. Kenapa dianggap melabrak? Karena KPK ini punya aturan main tersendiri, berbeda halnya dengan polisi dan kejaksaan yang bisa menerbitkan surat perintah penyidikan tanpa mengharuskan mereka untuk menetapkan status tersangka terhadap seseorang. Gitu loh. Di KPK, kalau sprindik itu terbit, di saat yang sama harus ada penetapan tersangka. Gitu loh. Nah, ini yang ditolak oleh teman-teman di beberapa petinggi di KPK ya. Ada perbedaan cara pandang gitu ya. Jadi di saat itu kemudian ada permintaan lain yang ya udah deh kalau gitu teman-teman di deputi penindakan, di satgas-satgas tolong diterbitkan ini aja deh laporan kejadian tindak pidana korupsi. Jadi ada semacam tahapan dalam proses hukum di KPK tuh yang dimana ketika seorang penyelidik menemukan indikasi itu bisa menerbitkan itu ya. LPTPK ini itu semacam dasar bagi KPK untuk menerbitkan surat misalnya penggeledahan, penyitaan termasuk gitu. Ya ini pun juga permintaannya nggak begitu saja diiyakan, terjadi penolakan lah di dalam. Sempat terjadi penolakan untuk penerbitan surat TPK. Oke, tadi udah sempat menyebutkan bahwa Firly itu sempat meminta untuk segera menaikkan kasus Formula E ini. Apa alasan Firly? Kalau pimpinan KPK yang mendorong penetapan peningkatan status ini, keyakinan mereka bahwa kasus ini sudah cukup unsur gitu. Jadi unsur pidananya itu sudah selesai dan cukup alasan bagi KPK untuk menaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Gitu. Tapi yang lain ini nggak melihat, belum kentara gitu. Ini bahwa terjadi persoalan. Iya, tapi soalnya ini apakah soal pidana, apa persoalan semata-mata persoalan administratif aja, kan? Pertanyaan di situ sebenarnya. Artinya belum cukup alat bukti untuk menaikkan proses ke tahap penyidikan? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Baik, udah tadi soal ini ya, tadi pengaruhnya terhadap peta politik. Nah, kemudian ngomongin soal orang-orang yang bertugas di KPK kan juga memang banyak ya, yang berasal dari institusi Polri begitu. Nah, bagaimana gonjang-ganjing ini kemudian di sana mempengaruhi kerja-kerja penyidikan, penyelidikan kasus-kasus di KPK pasca pencopotan Endar? Sempat terjadi chaos mungkin, keributan atau apa di sana? Ini sebenarnya cerita tentang dinamika di dalam itu kan pelan-pelan udah di-spill ya. Ada akun di Twitter yang
kemudian menceritakan tentang ada rekaman suara yang kita konfirmasi juga ke teman-teman di dalam yang memang membenarkan bahwa tidak lama setelah pencopotan Pak Endar itu, teman-teman Satgas itu sempat mengajukan permohonan audiensi dengan pimpinan KPK gitu ya. Dan berhasil sempat audiensi? Diladenin audiensi. Tapi ketika itu yang terjadi forumnya itu sangat monolog gitu ya. Itu yang kemudian diprotes oleh teman-teman penyidik gitu ya, yang bahwa kehadiran mereka ketika itu nggak maunya sih ada semacam dialog ya. Nah, itu yang kemudian nggak terbangun, yang karena adanya pemaksaan seperti itu dalam tanda kutip, teman-teman di Satgas ini kemudian melakukan walkout lah. Oh, walkout dari audiensi itu? Di forum itu. Oh, di forum itu. Oke, baik. Terus kemudian saya juga mencatat tertulis di laporan utama bahwa suasana pasca pencopotan Endar itu mirip dengan suasana pemecatan pada saat 2021 yang 58 anggota KPK dilepas lewat tes wawasan kebangsaan. Iya. Bener nggak sih itu? Ya ini kan opini penilaian. Bahwa ketika itu memang ada momentum pertemuan dalam skala besar antara pimpinan dengan pegawai yang saling berdialog, mempertanyakan tentang isu yang sedang kebijakan yang bakal diambil oleh pimpinan. Seperti itu memang peristiwanya ya. Tapi kalau saya boleh berasumsi, setidaknya analisis itu ingin menjelaskan bahwa untuk banyak hal pimpinan KPK saat ini tuh terlihat mengedepankan penyelesaian lewat mekanisme tangan besi lah sebenarnya gitu. Oke, penyelesaian dengan tangan besi. Nah, ini jadi pertanyaan pamungkas saya ke Uda Riki. Jadi apakah memungkinkan nanti cicak versus buaya terjadi lagi edisi selanjutnya, atau sesuai prediksi Uda Riki, buaya versus buaya atau gimana? Saya sih berharap enggak ya, maksud saya kegaduhan di internal itu bisa selesai dengan cara yang elegan lah ya. Tapi kalau misalnya melihat perkembangan yang terjadi belakangan ini, memang ada indikasi ke arah sana gitu ya. Kita tahu Bang Boyamin selaku masyarakat masyarakat anti korupsi Indonesia sudah membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pembocoran dokumen itu gitu ya. Oh, SDM tadi ya? Gitu. Kita nggak tahu bagaimana respon di polisi, apakah mereka akan mempercepat proses pemeriksaan dan penyelidikan kasus itu, atau harus menunggu proses dan keputusan yang sedang ditangani oleh Dewas. Saya kira itu tergantung dari politik hukum masing-masing lembaga lah. Oke, baik, kita nantikan bagaimana kelanjutan ya. Percikan-percikan yang terjadi antara KPK dan Polri lagi ini ya. Baik, terima kasih banyak pemirsa sudah menyaksikan Cakap-Cakap kali ini. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih detail laporan utama majalah Tempo kali ini, judulnya adalah Gegeran Formula E, betul ya? Silakan baca langsung di majalah.tempo.co atau dapatkan majalah versi cetaknya. Akhir kata, saya Dea Jihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di Cakap-Cakap edisi selanjutnya. Bye.